dan pada masa Bapak Haji Subhan ZI. Jadi NU-nya sudah 24 karat gitu ya. Kita tidak punya calon dari presidennya. Dua-duanya itu sama-sama tidak ada hubungan nasab dengan NU gitu ya. Tapi sekarang berpikir tentang wakil presidennya gitu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, karena itu seperti kita lihat dalam tulisan ini, Yusuf Kalla sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi dengan memperhatikan kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya janganlah ditinggalkan semuanya. Kalau tidak kita ambil, nanti ditempati orang semua. NU tidak punya kebagian apa-apa. Tapi jujur saja, kita sebagai orang NU untuk menitipkan aspirasi NU pasti kita lebih yakin kepada sesama NU-nya. Maka perjuangan kita terfokus pada wakil presidennya. Jadi kalau nyoblos Pak Yusuf Kalla. Ya. Pak Jokowi nggak penting itu. Yusuf Kalla gitu ya. Lanjut. Kedua capres baik Jokowi maupun Prabowo memiliki tingkat derajat keagamaan yang hampir sama jika ditinjau dari segi syariat Islam. Kita sama-sama nggak tahu siapa kedua orang itu, bagaimana hubungannya dengan NU. Kita jangan termakan fitnah, kita harus punya filternya. Al-khabar kal-ghubar gitu ya. Jadi berita itu seperti debu, kadang-kadang hanya bisa membuat kita bersin aja, tidak ada manfaat apa-apa. Terus kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah menetapkan akan memilih tokoh yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU. Jauh sebelum Bapak Yusuf Kalla ditetapkan sebagai cawapres, kita sudah menetapkan kalau ada NU-nya, kenapa pilih yang lain? Bapak Yusuf Kalla bukan hanya sekedar tokoh Nahdlatul Ulama, tetapi beliau adalah tokoh NU yang mampu memperjuangkan manhaj Nahdlatul Ulama, cara berpikir, cara bertindak, dan cara melangkah menurut Nahdlatul Ulama dalam suasana politik dan kenegaraan saat ini. Beliau adalah negarawan yang sudah teruji ke-NU-annya dan amal kenegarawanannya. Faktanya, ternyata yang bersedia bekerja sama dengan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut adalah Ibu Megawati dengan mengajukan calon presiden, wakil presiden Bapak Jokowi dan Bapak Haji Yusuf Kalla. Sedangkan pasangan yang lainnya tidak mengambil tokoh NU. Kalau ada NU, kenapa kita pilih yang lain? Ya. Terus integritas, visioner, dan kompetensi Bapak Haji Yusuf Kalla dalam masalah keagamaan, keaswajaan, dan kenegarawanan tidak perlu diragukan lagi, sehingga cukup aman untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga Nabi. Kita lebih percaya kepada sesama NU-nya menitipkan NU. Kita tentunya sulit akan yakin dan percaya kalau kita menitipkan Nahdlatul Ulama, menitipkan aswaja kepada orang atau kelompok yang selama ini perjuangannya adalah menghabisi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita tidak mungkin akan menyerahkan aswaja ini kepada orang yang selama ini berjuang untuk menghabisi aswaja. Tidak usah disebutkan. Hubungan warga Nahdien dengan kelompok nasionalis selama ini berjalan dengan baik. Bahkan kalau berpasangan dengan capres nasionalis, maka urusan keagamaan akan diatur oleh NU. Jadi katanya Haji Muzadi itu, kita ini ngijeni, ngediriin neng-neng kelompokan Jokowi dan
Yusuf Kalla. Karena yang visi keagamaannya yang aswaja itu kan NU. Kalau di kelompok sana ada PKS, ada PAN, ada banyak Wahabi di situ ya, macam-macam di situ ya. Jadi kiainya banyak di situ. Ada kiai PKS, ada kiai PBB, ada kiai PAN, ada kiai NU ya banyaklah kiainya. Kalau di sini NU aja. Ini yang menjadikan saya yakin bahwa nanti misalnya Kementerian Agama itu insya Allah pasti dengan segala tenaga Bapak Haji Yusuf Kalla akan mengusahakan untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Sehingga bahaya dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diperkecil. Bersamaan dengan itu, kebangkitan nasionalisme Indonesia akan ditopang dengan pemikiran Islam yang moderat. Lanjut. Bapak Haji Yusuf Kalla dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan atau pribumi serta menjaga aset-aset nasional tanpa menimbulkan kegoncangan hubungan internasional. Terus, Indonesia saat ini tengah terancam berbagai kegoncangan, baik itu politik, ekonomi, hukum, teritorial, dan terorisme. Maka diperlukan pasangan pemimpin negara yang mampu meredam konflik dan tidak menjadi sumber konflik. Jokowi, Yusuf Kalla secara bersama-sama berkemampuan untuk menghindarkan Indonesia dari konflik-konflik sosial seperti konflik agama di Maluku, masalah Aceh, hubungan Indonesia dan Malaysia, dan lain-lain. Dan itu sudah terbukti pada periode beliau menjadi wakil presiden, itu bisa menyelesaikan konflik di Ambon, di Maluku, dan di beberapa daerah di Indonesia ini. Sudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.